Peta konsep Khalifah Utsman bin Affan. Beliau memiliki sifat dermawan, santun, jujur, dan teguh hati. Jasa-jasa beliau dalam memperjuangkan Islam: yang pertama, beliau melakukan perluasan wilayah kekuasaan. Kemudian yang kedua, beliau berhasil menyusun mushaf Al-Quran Ram Utsmani. Dan beliau juga membentuk angkatan laut pertama dalam Islam. Dan yang ketiga, beliau wafat di tanggal 17 Juni 656 Masehi tahun 35 Hijriah. Silsilah Khalifah Utsman bin Affan. Nama asli beliau Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdul Syam. Ibunya bernama Urwah binti Ubaidah binti Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ia dilahirkan pada tahun 576 Masehi, berasal dari kabilah Umayyah, dan ia merupakan seorang pedagang yang kaya raya. Ia juga dikenal saudagar yang kaya raya. Walaupun kaya, beliau tidak kikir dan sombong. Ia pergunakan hartanya untuk kepentingan dakwah Islam. Utsman bin Affan merupakan menantu dari Nabi Muhammad SAW karena ia menikahi dua putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Karena menikahi dua putri Rasulullah inilah ia mendapatkan gelar Zunnurain, artinya pemilik dua cahaya. Kemudian ia masuk Islam karena diajak oleh sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Terpilihnya Utsman bin Affan menjadi khalifah melalui hasil musyawarah diskusi bersama umat Islam. Perjuangan Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, beliau melakukan perluasan wilayah kekuasaan. Kemudian yang kedua, beliau menyusun Al-Quran Mushaf Ram Utsmani. Kemudian yang ketiga, membentuk angkatan laut. Perjuangan Khalifah Utsman bin Affan sebagai khalifah. Yang pertama, melakukan perluasan wilayah kekuasaan. Khalifah Utsman bin Affan berhasil melakukan perluasan wilayah kekuasaan Islam. Yang pertama, beliau menaklukkan wilayah Armenia. Kemudian yang kedua, beliau menaklukkan wilayah Tunisia di Afrika Utara yang dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Zahra untuk mengalahkan pasukan Romawi. Kemudian beliau menaklukkan wilayah Azerbaijan. Perjuangan Khalifah Utsman bin Affan sebagai khalifah yang kedua, yakni menyusun mushaf Al-Quran Ram Utsmani. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Al-Quran dibuat dengan berbagai macam bahasa sehingga berbeda-beda cara membacanya. Bacaan kaum Quraisy berbeda dengan orang Persia, Yaman, Mesir, dan Syam, sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan mengenai cara membaca Al-Quran. Akhirnya Khalifah Utsman bin Affan bermusyawarah untuk menjadikan satu bahasa dalam Al-Quran. Akhirnya Khalifah Utsman bin Affan memberi tugas kepada Zaid bin Thabit untuk memimpin menyusun mushaf, dibantu oleh Sa'id bin As, Abdullah bin Zubair, dan Abdurrahman bin Auf. Kemudian salinan mushaf yang telah tersusun disebut dengan Al-Mushaf, Mushaf Al-Imam yang ada di Madinah. Mushaf yang tersusun dalam satu bahasa disebut dengan Mushaf Ram Utsmani karena ditulis atas perintah Khalifah Utsman bin Affan. Perjuangan Utsman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga, yakni membentuk angkatan laut. Khalifah Utsman bin Affan merasa perlu memperkuat barisan pertahanan, terutama angkatan laut, yang selama ini pasukan muslim hanya memiliki pasukan darat. Akhirnya Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan Muawiyah bin Abu Sufyan untuk membangun armada angkatan laut. Tujuan dari membangun armada angkatan laut tersebut untuk menghadapi pasukan Romawi di wilayah lautan. Pada akhirnya, pada tahun 28 Hijriah, bertepatan pada tahun 648 Masehi, kaum muslimin berhasil menaklukkan Pulau Rhodes dan Pulau Siprus. Akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan menuai berbagai keberhasilan dan kejayaan. Namun pada akhir pemerintahannya timbul banyak protes dari rakyat
sehingga menimbulkan fitnah yang menyebabkan banyak pemberontakan yang menyebabkan terjadinya pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Pada tanggal 17 Juni tahun 656 Masehi atau 35 Hijriah, para pemberontak menyerbu rumah Khalifah Utsman bin Affan yang ketika itu beliau sedang membaca Al-Quran dan berhasil membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Beliau meninggal di usia 82 tahun. Khalifah Utsman bin Affan termasuk orang yang kaya dan suka berderma untuk kepentingan umat Islam. Bukti kedermawanan beliau menyumbang untuk perang Tabuk 950 ekor unta, 59 kuda, dan 1000 dinar. Kemudian beliau membeli sumur Ar-Raumah dari seorang Yahudi untuk kaum muslimin pada saat itu musim kering dan sulit air dengan harga 200.000 dirham.